Berharapnya pemerintah bisa melihat bahwa pajak-pajak yang dikenakan ke pusat belanja tidak terlalu banyak gitu. Itu yang juga jadi membuat harga sewa jadi naik ya Pak ya? Akhirnya berimbas kemana-mana. Jadi membebani konsumen. Membebani konsumen, karena konsumen juga ya harus bayar. Halo rekan bincang, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasi Syarif yang akan menjadi host Anda pada hari ini dalam Bincang Emiten yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Senang sekali kita hari ini akan berbincang dan juga bisa menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang merupakan Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Pewon, Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, dan kita akan berbincang mengenai seputar bisnis properti, khususnya bisnis PT Pakuwon Jati Tbk di tahun 2023 ini dan tren ke depan di tahun 2024 pada tahun pemilu nanti akan berdampak seperti apa kepada perkembangan bisnis properti. Mari kita sambut Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Selamat datang Pak Ridwan. Selamat datang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan kami di sini. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik ya. Saya melihat kalau pertama kali melihat bisnis PT Pakuwon ini mencakup real estate, ada juga pusat perkantoran, pusat perbelanjaan dan apartemen. Kalau kita lihat pusat perbelanjaan saja, mal-mal di Jakarta, Ganjit salah satunya di bawahnya Pakuwon ya, Ganjit, Kokas dan juga Blok M Plaza. Yang pernah hits di zamannya Blok M Plaza. Ya. Saya salah satu pengunjung Ganjit nih, Pak Ridwan. Jadi kalau lihat perkembangannya setelah COVID, bagaimana kondisi dari pusat perbelanjaan saat ini, terutama di mal-mal yang di bawah Pakuwon? Apakah euforia masyarakat itu masih antusias atau justru orang udah selalu keenakan belanja online sehingga mall jadi sepi? Seperti apa reviewnya? Saya kira enggak ya. Sekarang ini orang ramai-ramai datang kembali ke mall. Jadi seperti di Kokas kita lihat hampir tidak ada toko yang kosong. Ya pun itu pun sedang renovasi paling yang kosong. Di Ganjit juga sama. Di Blok M Plaza yang tadi Ibu katakan zaman kemasannya dulu. Zaman kemasan dulu, ya. Sekarang sudah balik lagi. Oh, udah ramai lagi berarti. Udah ramai lagi ya. Ramai Dari lagi. dibandingkan sebelum Covid dengan setelah Covid lebih ramai sekarang. Oh, apa isinya yang membuat orang ramai? Saya terus terang sudah lama juga dengan ke Blok M Plaza karena berpikirnya itu old ya, mall old gitu. Tapi ada apa di Blok Saya M kira Plaza? kalau Anda datang ke sana udah nggak terasa seperti mall tua, itu seperti mall baru aja. Oke. Sebab tenan-tenannya sudah diganti semua, interiornya pun diganti, disesuaikan dengan keadaan sekarang, di mana yang naik MRT itu banyakan milenial, jadi kita juga arahnya ke sana. Jadi restoran-restoran juga restoran-restoran favorit sekarang. Oh, anak muda. jadi mempertimbangkan restoran-restoran yang anak muda kekinian sekali. Ya, makanan itu mulai dari bawah. Oh, oke. Lower ground, ke ground, upper ground. Nah, itu mulai dia ada LOG. Nah, LOG pun di sana mallnya memang kelasnya kelas menengah. Tapi LOG-nya kelas atas banget. Oke. Gitu. Iya, Jadi yang ramai. miliaran ya di situ tempatnya. Mantap, berarti artinya sudah berubah tema nih Blok M Plaza yang Iya. dulu mungkin agak sepi ya. Beberapa tahun lalu saya ke sana masih sepi, tapi belakangan emang sudah rame gitu ya. Iya. Jadi itu triknya untuk masyarakat atau pengunjung balik lagi ke Blok M Plaza. Iya, saya kira gini, kita lihat siapa yang datang sih. Datang kan kebanyakan anak-anak muda ya, atau karyawan pun karyawan yang masih usianya belum tua ya. Jadi mereka suka datang ke sana, ngopi-ngopi dan lain-lain, bergaul di sana, ketemu jadi meeting point dan tempatnya keren-keren. Oh, oke. Jadi seperti restoran-restoran yang lagi hit ada semua. Artinya mengikuti tren, perkembangan tren. Betul. Jadi Pakuwon ini juga memang fokus untuk mengikuti perkembangan tren anak muda. Ya, Jadi akhirnya Blok M Plaza balik lagi nih. baik lagi. Balik lagi bersinar. Ya, Pak Ridwan, tahun 80 belum ada mall di Surabaya. Tiba-tiba 80 ya? 80, masih ada beberapa mall atau sudah belum ada sama sekali? Belum ada, yang ada itu di sana Pasar Atom. Ya kan.
Jam 5 udah pada tutup. Udah pada tutup jam 5. Jadi nggak ada yang buka sampai malam. Sementara orang-orang mau refresh pulang kerja justru malam. Dan kebetulan itu ada blessing in disguise ya. Jadi pada waktu itu bisnis film ada monopoli. Jadi kita mikir, waduh, yang namanya penghasilan dari bisnis film itu akan terbatas sekali dan nggak akan banyak. Jadi ada satu tempat di Tunjungan kita rencananya mau jadi bioskop. Akhirnya kita rubah jadi pusat belanja, jadi mall. Nah, masalahnya nggak sederhana itu. Kita bangun mall aja selesai enggak. Ternyata di Indonesia itu tidak ada chain store. Tidak ada toko-toko yang buka di 2 tempat. Ya, jadi kita nyarinya susah banget. Dan di Surabaya belum ada kebiasaan orang datang ke sana belanja di mall dari pagi sampai tengah malam, sampai jam 10. Dan ternyata jam 5 tutup gitu kan. Jadi kita terangkan ke masyarakat Surabaya, ini rencananya mall seperti ini nih. Ada full AC dan lain-lain. Dan kita akhirnya bisa terpenuhi juga. Kita bujuk yang Jakarta. Jadi lebih banyak tenan dari Jakarta sebenarnya yang datang ke sana. Itu merupakan cabang pertama lah mereka di luar kota. Dan informasinya kalau Pakuan yang buka mall itu tenan-tenan yang besar seperti yang Mama itu selalu mengikut gitu ya. Sebab ada sejarahnya. Gitu. Sejarah kebersamaan. Oke. Nah, setelah itu kita buka di sana, kita surprise sendiri bahwa orang yang datang banyak banget. Mau naik eskalator orang takut-takut. Iya. Naik lift nggak mau berhenti dia. Nggak mau berhenti. Terus naik keluar masuk. Udah sampai atas, ikut turun lagi. Nah, itu kan gratis ya. Gratis. Dan ada lift kacanya. Jadi orang gitu. Itu pertama kali euforia mereka tahu ada mall gitu ya di Surabaya. Akhirnya kita yang mau turun ya sampai bawah mesti keluar semua. Yang naik juga gitu sampai atas keluar semua. Dan lucunya lagi orang bawa tikar sama makanan. Dia di mall itu. Di atrium itu kan kosong. Dulu belum ada pameran, jadi orang makan di situ, gelar tikar, segala macam. Paribulan gimana tuh melihat yang seperti itu? Ya lucu aja gitu kan. Surprise gitu. Tapi itu kan euforia ya, ada mall pertama. Saya pikir itu hanya waktu itu aja. Tapi ternyata kemarin ada orang buka mall di luar kota. Itu terjadi lagi terjadi juga di situ. Di beberapa daerah berarti ya Pak Ridwan ya, beberapa daerah gitu. Iya, yang belum melihat mall, yang belum pernah lihat mall. Itu ada mallnya, ya ada yang seperti itu lagi. Ternyata orang memang butuh wisata, wisata pusat perbelanjaan, bukan wisata alam. Kalau orang yang tinggalnya di daerah itu udah bosan dengan wisata alam, karena setiap hari yang dilihat memang lingkupnya alam gitu ya. Tapi kalau ada mall, kayaknya sesuatu yang baru gitu ya. Nah kalau lihat di tengah perubahan zaman, gimana tanggapan Pak Ridwan sendiri mengenai eksistensi mall di tengah perubahan gaya hidup? Nah sekarang ada lagi nih gaya hidup masyarakat. Kalau Jakarta tuh udah pasti luar biasa gaya hidupnya ya. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Pak Ridwan? Saya kira di daerah juga sama. Daerah juga gitu ya? Daerah juga sama. Bahkan bukan hanya di kita, di luar negeri juga sama. Kalau kita lihat, saya kemarin ke KL, saya lihat di sana Paragon, itu dibandingkan dengan KLCC yang dulu hebat banget. KLCC lihatnya nggak ada apa-apa. Ya. Tapi begitu kita ke pavilion, wow, luar biasa. Tenannya begitu banyak segala macam. Nah di Indonesia juga sama. Kalau kita lihat beberapa mall yang tidak berubah, tidak mau berubah, hanya gitu-gitu aja. Dulu sukses, dia pikir sukses itu akan terus kan? Padahal harus ada perubahan. Sebab selera pengunjungnya udah berbeda. Dan generasi juga berbeda. Iya. Jadi sekarang ini kita bisa lihat mall yang melakukan renovasi, perubahan trade mix itu maksudnya penyewanya dipilih yang lagi hit semua. Nah baru orang datang. Restoran biarpun makanannya enak, tapi kalau suasananya nggak berubah, menunya tidak berubah, itu aja juga sama aja. Ya, digancit dan juga semua yang di bawah naungan Pakuwon itu instagramable banget. Iya harus. Orang seneng, jadi foto. Biarpun cuma minum yang penting foto. Tapi orang datang semua ya. Dan kita juga taruh bukan hanya barang dagangan, art piece juga di situ, patung-patung yang berseni segala macam. Kita memang taruh dan harga itu bukan murah ya.
Ada yang ratusan juta dan miliar. Tapi orang kan bisa foto di situ. Kalau orang tahu itu buatan siapa, udah tahu tuh harganya pasti M ya, Iya. gitu. Pasti orang tetap mau foto begitu ya. Nah, kita lihat itu mall ya, seputar tentang mall. Tidak ada habisnya bicara tentang mall karena orang happy di dalam mall. Even nggak punya duit aja happy Pak ke mall Pak, karena masuknya gratis dan pemandangan indah, bisa foto dan lain segala macam begitu ya. Nah, kalau kita lihat bisnis Pakuwon ini untuk mall sukses, terbilang sukses ya. Sampai hari ini Ganjit rame ya Pak ya. Sampai hari ini Kokas juga masih rame ya. Rame. Masih rame dan luar biasa animo masyarakat. Walaupun banyak belanja online, tapi orang tetap mau ke mall sekarang. Iya, soalnya belanja online itu sekarang itu makin lama makin ditinggalkan kalau saya lihat. Oh ya, kenapa Pak? Ya banyak alasan lah. Nunggunya lama, ya kan pengirimannya nggak jelas kapan. Terus kadang-kadang udah dipesan 2-3 hari baru tahu itu batal, nggak ada stoknya. Bapak kayak punya pengalaman ya Pak? Sering itu. Oh sering juga ternyata. Misalnya apa Pak? Ya saya pesen satu barang, anak cucu saya pengen banget, udah pesen, ya lagi diproses, nanti dikirim lah, ya hari ini. Ternyata nggak dikirim-kirim, 2 hari kemudian, aduh maaf Kak, barangnya stoknya habis. Kan, aduh rasanya gimana? Iya, kecewa ya Pak ya? Yang kesian kan cucunya ini, nunggu-nunggu, ya kecewa gitu. Kecewa. Ternyata Pak Ridwan ini masih juga mencoba belanja online ya. Saya pikir tinggal ngambil barang aja Pak di mall. Nggak ada barang-barang yang tidak ada di mall. Kita biasanya cari situ kan. Jadi intinya orang tetap masih datang ke mall tergantung mengikuti inovasi. Bapak terus berinovasi, Pakuwon terus berinovasi. Saya kira harus itu. Karena banyak juga Pak mall-mall yang sudah ditinggalkan. Banyak juga mall yang akhirnya tutup. Dan tenannya juga kosong. Saya juga lihat itu ya. Mungkin itu yang perlu butuh inovasi ya. Ya, butuh juga orang-orangnya dari operation mall itu, apa itu leasing atau apa, pergi jalan-jalan dong, cobain restoran-restorannya. Oh ini enak, usahain masuk gitu kan. Oke, jadi mereka juga harus belajar dari Mall Pakuwon ini. Mall-mall yang naungannya Pakuwon ya. Ada apa aja sih sampai masih rame terus begini ya. Mantap Pak, keren. Nah, kalau kita bicara salah satunya adalah pusat perbelanjaan bisnis dari Pakuwon. Satu lagi adalah bisnis properti. Kalau kita lihat apartemen ini Pakuwon juga cenderung baik ya. Bagus, oke ya. Padahal sebetulnya kalau peminat dari apartemen ini sebetulnya spesifik ya Pak ya. Tapi bagaimana bisa orang tetap mau beli apartemen gitu untuk kondisi yang seperti ini? Berarti Indonesia ini daya belinya oke dong? Atau sebetulnya gimana? Sebenarnya begini, kita mesti lihat juga harga berapa sih yang kita bisa jual. Bisa nggak jual lebih tinggi dari itu? Bisa aja sebenarnya. Ada nggak sih pembelinya? Pembelinya ada sebenarnya. Di pasar ada. Cuman jumlahnya memang tidak terlalu banyak seperti dulu. Nah, bagaimana orang ini beli ke kita? Itu yang jadi kuncinya kan. Satu, bahan-bahan bangunan kemarin naik. Jadi harga jual juga naik. Nah, gimana orangnya kok uangnya terbatas kan? Apalagi sekarang yang paling banyak beli kan yang milenial ya. Jadi kita lihat, oh oke, tiap bulannya sih dia bisa keluar uang. Tapi jumlahnya terbatas. Nah, kita cari, usahain ke bank-bank. Kebetulan bank-bank ini percaya kita. Kalau kita bangun, pasti dibangun. Nggak akan ditunda sampai kapan, selesai nggak jelas gitu kan. Jadi komitmennya pasti ya? Pasti. Buat yang sudah lunas, pasti dapat barangnya dong Pak? Pasti dapat barangnya gitu kan. Terus kedua, bank juga yakin dengan keuangan kita. Kalau kita yang minta KPA, dia juga memberikan dengan bunga yang lebih murah dan lebih panjang. Yang terjadi apa? Kemarin kita launching Bekasi, satu tower baru. Nah di sana ternyata bunganya cuma 2,5% per tahun untuk 2 tahun pertama. Cicilnya berapa lama? Cicilnya bisa 20 sampai 25 tahun. Oke, panjang berarti termnya ya. Artinya apa kalau begitu panjang dan bunganya rendah? Uangnya nggak perlu gede-gede kan. Nah, jadi itu bikin orang beli. Oh, I see. Jadi peminatnya saat itu banyak waktu buka launching. Banyak. Sehari aja kita laku banyak. Nah, waktu launching ya. Dan yang penting juga desainnya dia lihat juga memang bagus. Padahal sebetulnya saya baru mau tanya suku bunga Indonesia yang tinggi gitu ya, tapi itu bisa dapat 2,5% gitu. Iya. Nggak semua bisa dapat seperti itu ya Pak ya?
Saya kira tergantung dari perusahaan propertinya. Bisa meyakinkan banknya nggak? Kan bank juga punya dana murah kan? Dana tabungan itu kan kemana larinya? Murah banget kan? Ya. Hampir kita nggak terima bunga kan? Hampir nol bunganya ya. Yes. Nah, itu kemana? Kalau jangan saya salurin juga susah kan? Oke, jadi untuk generasi milenial ini sebetulnya daya belinya ada dong gitu ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak yang jumlahnya tidak terlalu banyak ini belinya di kita, jangan tempat lain. Kalau komitmennya oke, pasti belinya di Pakuan ya. Iya. Belinya di apartemen yang sudah disediakan oleh Dan Pakuan. dia juga desainnya cukup bagus, semuanya fasilitasnya juga oke, ya kan? Untuk apartemen yang baru dibangun kemarinnya tadi di Bekasi, Bapak sebutkan, ada apa saja di sana, Pak? Di sana ada kolam renangnya besar kali, di sana. Terus juga kita lihat buat olahraganya juga ada, dan ada mallnya kan di situ. Ya, jadi fasilitas lengkap ya. Dan mallnya kan mall yang cukup keren ya, gitu. Kalau risknya sendiri gimana, Pak? Banyak kejadian-kejadian masalah yang gempa bumi, kebakaran dan lain-lain. Kalau orang beli apartemen itu kan tidak beli tanah ya. Jadi artinya ya kalau hilang semua. Ini gimana, Pak? Saya kira kalau bangunan di Jakarta dan sekitarnya untuk taraf gempa pasti tahan gempa rata-rata ya. Soalnya biasanya di atas 20 ya. Jadi intinya pancangnya juga kuat ya, Pak ya? Nah, kuat. Kalau itu saya yakin kuat lah. Justru mana ada gempa-gempa kemarin yang ada yang roboh nggak ada sama sekali. Saya kira itunya cukup bagus lah. Oke, kalau sudah bicara pusat perbelanjaan, apartemen yang disampaikan juga tadi sama Pak Ridwan, dan juga ini ekspansi bisnisnya Pakuan sendiri juga akan buka di Batam ya. Di Batam, Ya, 5,4 triliun ini alokasinya, luar biasa, ini besar juga 5,4 triliun. Nah ini kira-kira alokasinya di mana, boleh di-spill nih Pak, atau seperti apa konsepnya nanti? Konsepnya pasti itu mixed use ya, super block. Super block. Jadi ada mall, ada apartemen, ada hotel di situ. Oke, pertimbangan Pakuan sendiri untuk buka di Batam, sementara di sana tanah masih luas-luas ya Pak ya. Jadi orang ada yang berpikir daripada saya beli apartemen, mungkin saya beli tanah bangun sendiri. Nah itu gimana dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu Pak? Saya kira enggak ya. Soalnya yang tinggal di apartemen, di bawahnya ada mall, mereka sudah memikirkan bahwa dia di sana nggak perlu repot-repot ngurusin taman, ngurusin taman dia ada tempat olahraganya atau enggak, sebab semuanya udah tersedia kan. Terus ada terima tamunya juga udah ada. Jadi optimis ya bahwa dan rencana ekspansi hidupnya lebih gampang gitu. Oke, hidupnya lebih ada kemudahan kan. Di sana makan tinggal turun ke bawah. Aduh mau masak apa kurang ke bawah. Beli air minum tinggal turun ke bawah. Ruang terbuka hijaunya juga seperti apa? Terbuka hijaunya juga pasti bagus kan. Ramah anak dan lain-lain. Iya, saya kira itu wajib lah. Wajib lah ya. Oke. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sejauh ini sudah seperti apa Pak perkembangannya? Lagi desain kita. Lagi desain ya, lagi desain, oke. Sebab kita yang kalau Pakuan itu nggak apa-apa pelan didesain, sebab kita juga mau hasilnya yang bagus gitu. Oke, kalau itu rencana ekspansinya Pakuan di Batam. Selanjutnya ada lagi rencana untuk kita sebentar lagi mau punya ibu kota baru, ya kan? Iya. Rencananya juga ekspansi ke sana ya Pakuan. Betul. Ya, PT Pakuan ini. Dan saya lihat di sini ada kontribusi juga dari Pakuan untuk membuka bisnis properti di sana. Kalau di beberapa negara lain, ibu kota barunya itu adalah merupakan pusat bisnis pemerintahan, pusat pemerintahan saja. Nah, kalau di kita ini campur ya Pak ya? Jadi saya kira campur. Itu ya? yang pemerintahan saja mungkin hanya Malaysia itu, ya kan? Ya. Washington DC juga kan pusat pemerintahan sendiri. Tapi kalau kita ada bisnis, ada juga sektor-sektor yang lain juga ada. Ya seperti Turki lah. Turki tetap ada bisnisnya kan. Turki ada bisnisnya juga ya. Nah, apa yang akan dibuka di sana untuk kita akan bangun mall, apartemen dan hotel. Oke. Semuanya setipe ya Pak ya? Mall, apartemen dan hotel gitu ya. Soalnya dulu kan ada office. Kan office sekarang pemasarannya kurang bagus ya. Jadi kita ya menghindari hal yang seperti itulah. Oke, tapi positif ya Pak ya, maksudnya banyak yang akan membeli apartemen di wilayah Kalimantan karena gini, orang mau datang ke sana, kita belum kebayang nih Pak, ibu kota baru nanti akan seperti apa gitu. Dan kalau sudah dibuka nanti, lapangan pekerjaan di sana bagaimana, kondisi untuk anak-anak sekolahnya seperti apa dan lain-lain itu bagaimana? Sana, saya kira. Sudah ada banyak semua ya.
semua ada semua. Menurut saya sih, kalau saya optimis ya dengan Optimis itu. ya. Memang kebiasaan kita kan kita nggak selalu ikuti pendapat masyarakat bahwa ini wah nanti ada ini terlalu banyak ketakutan. Buktinya aja kita waktu pertama mau buka mall di Surabaya bilang apa? Surabaya nggak kenal mall, jam 5 udah belanjanya tutup. Buktinya sukses kan? Underestimate orang-orang dulu ya. Iya. Terus kita lihat juga MRT mau dihubungkan dengan MRT, wah semua nggak mau, nolak. Yang mau cuma siapa? Blok M Plaza aja. Kita yang support dia segala macam, agak susah 2 tahun gara-gara pembangunan dia. Tapi ujung-ujungnya kan bagus juga, cuman kita yang hubungan. Waktu pandemi, wah jangan bangun lah ini, waktu krisis juga kita bangun terus. Akhirnya apa? Begitu krisisnya habis, pas kitanya selesai juga kan, akhirnya jadi masuk uang juga. Berarti Pakuan keuangannya mantap juga ya Pak ya? Kita sangat hati-hati dengan itu. Sebab kita lihat kan recurring income kita banyak ya, bahkan tahun ini juga meningkat. Kalau tahun lalu kira-kira 52% recurring income-nya, sekarang kan 70% lebih ya. Kita lihat di sini dari mall aja recurring income-nya masuknya itu udah 53%. Sedangkan kalau kita buat hotel kan lagi naik-naik semua ya. Tapi sekarang udah naik ke 18%. Terus office ya masih dikit lah, 5% naiknya. Pendapatannya. Tapi kan ini secara total recurring income-nya banyak ya. Dan ini kehati-hatian itu penting. Contohnya orang lain beli tanah terus kan, kita emang beli tanah tapi langsung digunain, nggak pernah dianggurin. Nah itu yang jadi masalah adalah tanah menganggur. Nah bukan itu aja, land bank juga ada ruginya. Kenapa kita kemarin ini beli mall orang lain di Jogja, di Solo, dan hotel juga kan? Jadi mengakuisisi semua ya. Kenapa? Begitu kita beli, besoknya udah jadi duit itu. Wah mantap itu. Apa yang jadi uang kan? Tips juga ini buat anak-anak dan muda. terus kita lihat harga mall yang di Solo maupun di Jogja. Pada waktu itu kan sepi ya mallnya ya, kurang ramai. Kita robah ke dalamnya. Ganti ininya yang in banget buat anak-anak muda segala macam. Sekarang kan penuh banget yang berani ya Pak ya berarti ya untuk membeli mall-mall yang tadinya sepi terus melakukan perubahan inovasi lalu tapi percaya diri juga bahwa ini akan berhasil gitu ya Pak. Bukan hanya percaya diri yang penting. Yang penting juga kita riset. Riset pasti. Riset ini bisa digedein nggak? Terus bisa diperbaiki nggak? Bisa dirubah nggak? Kalau nggak bisa dirubah, nggak dipakai, hopeless ya kita juga nggak beli. Tapi yang punya pemikiran itu ternyata bukan tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Buktinya mereka bisa kolaps juga mallnya. Artinya tidak punya pikiran untuk ke mungkin decisionnya kurang bagus gitu aja. Kalau kita kan track recordnya udah banyak, jadi pengikut juga banyak kan. Kita bangun mall di Bekasi, memang sekarang sisa mallnya belum jadi, baru bukanya 2025 kan. Tapi emang ada sisa yang bisa disewakan sana. Tinggal 15% yang kita tahan ya. Yang lainnya 85% sudah habis. Itu pun belum buka ya, udah habis. 15% kenapa sih tahan? Ini buat nanti pada waktu mau buka, ada yang lagi hip nggak, yang baru-baru. Oh disisain juga ya Pak ya. Jadi kita akan ambil yang baru-baru. Yang baru pasti mau nggak? Pasti mau lah. Tapi yang penting apa? Ada tempatnya kita untuk mereka masuk. Kalau enggak, maunya langsung ketinggalan zaman kan. Jadi nggak sedikit juga usahanya ya Pak ya. Kalau kelihatan wah ini mah gampang, tinggal buka mall pasti hebat, pasti rame, pasti udah. Ternyata harus ada review-review dan juga inovasi-inovasi. Kan kita lihat juga sekeliling lokasi itu yang tinggal siapa, pensiunan atau anak pekerja yang masih muda, keluarga muda, atau banyak anak muda. Nah ini kan harus diriset juga. Harus diriset juga, nggak bisa enggak. Income-nya berapa sih? Betul. Nah kalau kita lihat di sini Pak Kwon dengan kesuksesannya dari bisnis properti, pusat perbelanjaan, beberapa juga perkantoran. Awalnya gimana sih Pak? Mungkin banyak orang yang mau belajar dari Pak Ridwan ini juga. Seperti apa sejarahnya Pak Kwon berdiri awalnya, bagaimana bisa menjadi bisnis yang sebesar ini? Awalnya dari perusahaan film kita, terus tiba-tiba ada policy di perusahaan film yang tidak menguntungkan kita.
Artinya sempat pernah drop juga ya Pak ya? Belum sempat drop sih, tapi ada kecenderungan pasti drop ini. Oke, baru kecenderungan akan drop gitu ya. Jadi belum sempat drop. Oh, belum sempat drop tapi ya. Jadi uangnya masih ada. Masih ada. Oke. Kalau udah drop duitnya habis. Duitnya habis. Sebelum drop kita mau kemana nih? Kita udah tahu nih, wah ini nggak bisa nih. Jadi kita lihat ada yang mau jadi bioskop. Kita punya bioskop banyak ya. Ada yang punya bioskop di Surabaya, ya kita jadi bikin mall. Tapi ya itu tantangannya, belum ada mall sana. Tapi nggak apa-apa. Kita pantang mundur kok. Asal kita berusaha, kita yakin sukses. Ternyata selalu begitu, selalu sukses. Barang-barang yang kita ambil kayak Gandaria segala macam itu kan pada waktu kadang ekonomi sulit malah kita ambil kan. Artinya memang pada saat itu juga kebetulan ada kesempatan ya Pak ya? Ya. Ada kesempatan, duit juga untung masih ada ya Pak ya? Akhirnya bisa mengambil kesempatan itu dengan duit seadanya tapi bisa jadi sukses sampai seperti ini ya Pak ya? Kalau kita selalu berpendapat di mana ada masalah, di situ ada jalan keluar. Jalan keluarnya tidak semua orang bisa lihat itu. Nah kalau kita ya coba bikin cara lain lah, ternyata ada cara. Waktu kemarin PPKM, bisnis semua orang itu turun, kesempatan kita beli kan. Betul, tapi ya tidak semua orang bisa melakukan itu juga ya Pak ya. Pak Puan kayaknya luar biasa ini. Sedikit kita hati-hati aja dengan keuangan. Hati-hati dengan keuangan, berarti ada risk nggak sih Pak sebetulnya? Kayaknya nggak pernah denger risknya gitu. Bagaimana menghadapi risknya? Sebenarnya kecil, sebab pinjaman kita ke bank juga kecil. Kita terbalik sama orang lain. Orang lain 70% pinjam, 30% modal sendiri kan. Bagaimana sih Pak menata antara peminjaman dan juga keuangan yang kita miliki? Apa tipsnya? Awal-awal kan pertama jangan serakah aja kan. Kita recurring income tuh orang pikir aduh uang cashnya masuk cepetan. Cepetan masuk kan belum tentu jadi duit terus-terusan kan. Iya. Kalau recurring income kan misalnya mau sewa dapat duit terus kan. Nggak jualan juga dapat uang kan. Kayak sekarang penjualan kan nggak terlalu mudah ya, tapi untuk sewain mall, hotel kan naik semua kan, jadi makin gede terus nih recurring income-nya. Oke, nah jadi kalau kita balik lagi sedikit ke IKN, artinya ini sudah konsisten ya, sudah berapa besar tanah di sana yang dipunya oleh Pak Kuon? Bukan dipunyai sih belum, nah tapi kita dalam perjanjian di sana. Kita masih dalam perjanjian. Ada 12 hektar sekitar itu. Oke. Spill di mana? Sekitar apa namanya Pak? Mungkin masyarakat mau tahu juga di mana Pak Kuon. Dekat depan lah, dekat. Bagian depan pusat pemerintahan gitu ya? Iya. Oke. Jadi kemana-mana dekat gitu ya? Kemana-mana dekat, dan kita juga lihat makan siang orang dari manakah. Semua kantor di dekat situ, ini semua. Jadi pasti kan makanannya juga kuat ya. Ini kita sudah bicara masalah kesuksesan dari cerita inspirasi kesuksesan dari bisnis Pak Kuon ya Pak ya. Semuanya sukses berawal dari yang tadi kita sudah lihat, awalnya adalah bisnis perfilman yang hampir drop tapi cepat-cepat ambil tindakan. Akhirnya bisa diselamatkan dengan mengubah menjadi pusat perbelanjaan. Nah, sampai sekarang bisnis juga semakin maju. Nah, bagaimana sejauh ini hasil dari sustainability report-nya? Perbaikan apa yang dilakukan Pak? Kita kan semua ini sekarang ini kan yang penting kita lihat iklim juga berubah segala macam. Jadi kita sekarang ikut perjanjian net zero karbon itu. Ya, mengurangi emisi karbon. Jadi kita mengurangi setiap tahun gimana. Jadi apakah kita juga kan itu bukan hanya soal energi aja. Kita udah pasang yang namanya solar panel dan itu akan bertambah setiap tahun. Itu yang sudah dijalankan sejauh ini? Di sini udah pasang, bisa lihat. Sudah pasang ya. Dan kita juga lihat bahwa kita gedung pertama di Jakarta yang dapat untuk lingkungan hidup itu. Penghargaan? Lingkungan hidup kan kita pertama udah punya dari BCA yang Singapura waktu itu. Dan sekarang ini udah kita udah punya green building. Oke. Selain itu apa lagi rencana ke depan untuk mengurangi emisi karbon yang dijalankan komitmennya? Ya, kita jalanin terus semua kok. Nah, terus kemudian kita juga lihat bukan hanya itu, saya kira bagaimana penghijauan juga. Kalau Anda lihat kan daerah kita nih hijau banget kan? Yes, saya pintu masuk di luar ya Pak ya? Di Gandaria hijau City. Banget.
atapnya juga bisa lihat di situ. Yang nggak bisa dipasang solar panel kita pasang tanaman semua. Jadi itu juga sama. Termasuk untuk salah satu mengurangi emisi karbon. Termasuk. Nah, kalau kita lihat yang Office 88 itu kan juga udah termasuk punya Green Award ya dulu. Jadi kacanya itu ya memang mengurangi panas matahari masuk segala macam. Dan memang itu penting menurut saya. Recycling water juga kita lakukan semuanya. Sebab itu jarang kita, walaupun nggak ada sumur tanah, kita jarang menggunakan air sumur tanah sebenarnya. Jadi menggunakannya seperti apa, Pak? Kita ya air biasa, air pump, kemudian kita air pump yang air kotornya itu kita Filter? Kita melakukan Penyaringan. penyaringan segala macam. Jadi untuk untuk siram kebun segala macam pakai air itu. Terus untuk AC juga kita pakai air yang hasil dari. Jadi semuanya dimanfaatkan full ya Pak ya? Dimanfaatkan full. Sampah-sampah kita juga udah langsung bagi. Apa itu yang waste yang campuran atau itu plastik atau itu logam, B3 kita udah bisa semua. Oke. Diurai sendiri juga sekalian Pak? Tempat sampahnya kalau Anda keluar coba Anda lihat udah jejer. Udah jejer ya? Nah, walaupun ada yang bandel kan, tetap kita harus pisahin lagi. Kita pisahin lagi ya. Oke. Tapi B3 kita juga kumpulkan untuk B3 dibuang oleh pemungut sampah yang punya lisensi B3 dan dibuang di tempat yang untuk B3 juga. Oke. Baik. Jadi sudah semaksimal mungkin untuk ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon ya. Karena kita udah parah banget ya Pak ya? Parah banget. Udah parah banget ya. Saya juga lihat polusi udah luar biasa. Polusi udah luar biasa ya. Oke. Baik, itu salah satu yang membuat Pakuwon berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon itu menjadi positif begitu ya. Karena tidak semua ya. Limbah-limbah gimana Pak? Limbah-limbah ya itu saya bilang, limbah kan dibawa semua. Di sini pakai ada sewage treatment. Jadi nggak ada yang dibuang limbah ke selokan tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Semua lewat STP. Kalau di Kokas malah itu diambil pakai perusahaan pemerintah, Pemda ya, untuk mengolah si limbah itu. Oke, baik. Artinya sudah terpercaya. Kita harapkan dengan lumayan Pak. Pakuwon untuk satu PT Pakuwon artinya kita percayakan Gancit, Kokas dan juga di Surabaya semua membantu mengurangi emisi karbon, setidaknya menyelamatkan bumi kita ya. Lebih baik lagi kalau seluruh se-Indonesia Raya ini semua juga berkontribusi seperti itu. Mantap Pak. Jadi kalau kita lihat ya, itu kan soal emisi satu, kalau E-nya. Yang lainnya kan ada yang sosialnya. Yes. Yang sosialnya kita juga sama kita lakuin. Waktu pandemi kita buka yang namanya vaksin, itu terus menerus sepanjang tahun itu nggak pernah berhenti ya. Sampai sekarang udah beres sekarang. Sekarang udah beres. Sampai kemarin terakhir booster kedua ya. Booster kedua. Tapi sekarang udah nggak ada lagi orang yang mau vaksin. Udah nggak ada yang mau vaksin ya Pak ya, karena sudah disebutkan bahwa kita sudah bebas gitu ya. Baik, kalau melihat bisnis ya Pak, bisnis Pakuwon dari banyaknya mall, hotel-hotel yang juga sudah dibuat dan juga akan segera dibuat nanti di ibu kota baru nanti. Bagaimana proyeksi bisnis properti di Indonesia secara umum Pak melihatnya di 2003 ini dan juga 2024 nanti menjelang pemilu seperti apa? Ada pengaruh nggak? Kalau menurut saya, pertama soal pemilu ya. Saya kira pemilu nggak akan bisa mengurangi bisnis ini. Malah pemilu itu akan memperbesar bisnis ini. Sebab uang yang beredar tambah kan, bukan berkurang. Sekarang percaya nggak orang akan ada keributan di pemilu yang akan datang? Kayaknya nggak ada orang yang percaya itu akan ribut. Jadi semuanya aman tentram saja? Aman. Malah uang yang beredar akan tambah banyak situ. Oh oke. Nggak jelas uang dari mana, tapi banyak lah. Ya kan? Bikin alat-alat promosi, segala macam. Dan itu akan membuat pasar lebih menggeliat kan.
Itu Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan pemilu nanti. Nggak ada Tidak menurut ada saya. masalah karena gini, saat COVID ini beda ya Pak ya. Beda. Kalau COVID itu kan memang sebuah penyakit gitu, sebuah sesuatu yang ditakuti masyarakat gitu ya, betul-betul yang membuat orang tidak bisa kemana-mana dan berhenti aktivitas sejenak gitu. Kalau pemilu ini semuanya sekiranya Bapak melihat ke depan akan berjalan dengan lancar dan tidak berpengaruh dengan bisnis properti. Saya lihat yang orang mau nyewa toko, mau dekorasi, nggak, oh ini nanti ada ini, tunggu dulu, nggak ada tuh. Dia langsung jalan kebut aja sekarang. Oke. Supaya kalau bisa malah pada saat itu ya udah ada restorannya. Orang capek-capek kampanye kan bisa mampir ke restoran, bisa mampir ke mall. Justru malah terbuka ini ya bisnis ini ya. Malah orang, kalau masyarakat justru ingin membuka bisnis-bisnis seperti ini, apa tipsnya Pak? Tipsnya, pelajari benar-benar lah Apa yang dipelajari misalnya? keuangannya. Apa memang benar dagangannya itu mampu bayar sewa, mampu bayar karyawan. Bahkan kita lihat beberapa aja yang UMKM dikasih tempatnya praktis gratis, semuanya nggak ada apa-apanya, juga nggak tahan sebab karyawannya harus digaji, barangnya mesti dibeli, dan kalau nggak laku gimana? Yang salah ini adalah barang yang dijual atau marketingnya Pak. Kebanyakan orang-orang Saya yang kira sulit. dua-dua. Barang-barangnya memang tidak layak jual, dan marketingnya juga nggak bisa, atau layak jual tapi marketingnya nggak bisa. Solusinya gimana? Apa sih yang harus mereka temukan kalau kita ini kan mau bikin bisnis atau dagang gitu ya Pak ya? Kita Sebuah solusi yang diberikan untuk masyarakat gitu. ya dia mesti belajar dulu dong soal media sosialnya, segala macamnya. Kalau dia nggak belajar susah kan. Kita mau cari penyewa aja, kita tanya kok, Anda promosinya gimana nih? Oh media sosial, gimana media sosialnya? Followernya berapa banyak? Jangan dia masuk ke kita, cuman ngandelin pengunjung kita doang. Nah kita nggak mau. Jadi kalau masuk tenan juga ke Mall Pakuan juga, Dia harus yakin bahwa dia punya base customer-nya. Dan dia kalau masuk ke kita, dia akan menambah jumlah pengunjung mall-nya. tapi bukankah itu justru malah gini, daripada saya masuk ke mall bayar pajak mallnya lagi, mendingan saya langsung beli ke online-nya dia. Gimana tuh Pak? Nggak, ternyata nggak tuh. Enggak Sebab seperti itu. nggak semua barang bisa dijual di online. I see. Nggak bisa. Kayak baju. Ibu juga ngerasa kalau beli baju kan, rasanya saya mau pas Mau pas, kita coba dulu. Sedangkan kalau nggak pas, aduh nanti gimana kalau nggak cocok ya, gitu. Oke. Nah, support dari pemerintah sendiri seperti apa sih Pak dalam bisnis properti? Apakah cukup oke? Beberapa ada tantangan-tantangan atau yang sempat agak sedikit bentrok dengan pemerintah? Pemerintah itu mikirnya, mall itu selalu yang barang yang mewah. Ya kan, hanya orang-orang kaya aja, padahal di Indonesia itu yang namanya mall itu yang kelas atas itu kurang dari 10%. 90% itu kelas menengah banget. Kayak Jakarta lah. Jakarta 90 lebih kan. Dari 90 lebih itu paling mall yang menengah ke atas itu cuma 9 ya. Nggak banyak, cuma hitung aja. Yang 80-an lebih itu mall-mall yang kecil-kecil banget ya. Sekarang bahkan ada yang hidup aja nggak mau kan. Oke. Jadi menurut Anda seperti apa? Tidak ada masalah dengan pemerintahan atau apa? Masih ada sih. Apa misalnya? Ada soal aturan kemarin itu soal UMKM. Yes. Kesannya kok tanggungan kehidupan UMKM kok mesti jadi tanggungannya pengusaha ya. Oke. Padahal kan itu juga tanggungan pemerintah kan. Jadi Bapak sendiri berharapnya apa dengan pemerintah? Kayaknya itu melepas ke Berharapnya pengusaha pemerintah bisa melihat bahwa pajak-pajak yang dikenakan ke pusat belanja tidak terlalu banyak gitu. Ini kan banyak banget ya. Menurut Anda yang harus dipangkas, pajak-pajak apa yang sebetulnya yang bisa tidak perlu dan kok tiba-tiba bisa jadi banyak seperti ini? Saya kira banyak. Jadi misalnya dulu kalau services tuh nggak ada. PPN-nya nggak ada. Ada pun hanya 4%. Oke. Sebab sisanya listrik. Listrik itu kan sebenarnya nggak kena pajak mestinya. Sekarang jadi 10% kan. Itu yang juga jadi membuat harga sewa jadi naik ya Pak ya? Akhirnya berimbas kemana-mana. Jadi membebani konsumen.
membebani konsumen karena konsumen juga ya harus bayar. Ayo bayar, mana ada pengeluaran pengusaha yang bayar. Ya kan? Saya juga sebagai pengunjung gitu kan melihat kok ini semua jadi melonjak tinggi gitu kan. Itu juga pasti kan ada backgroundnya, ada sebabnya. Memang ada usaha sih dari pemerintah juga untuk meringankan. Tapi memang tidak segampang itu. Bapak tahu nggak mungkin hasil dari pajak yang kan ada tulisan tuh Pak, pajak Anda akan kami untuk pembangunan daerah kami. Nah itu kira-kira jadi apa ya Pak? Nggak pernah di isu kan? Bapak mungkin pernah tanya ataupun cari-cari informasi gitu. Sebagai tahun saya nggak ada yang khusus pajak ini dia buat ini. Mana ada? Nggak ada ya. Menurut Anda sebagai pengusaha, perlu nggak sih kita boleh tahu tentang pajak yang kita bayarkan sendiri? Boleh dong. Iya dong. Bagus. Kalau kita bicara tentang masalah selanjutnya, yakni kepada lebih saham dari PT Pakuwon sendiri, gimana pergerakan saham saat ini, Pak? Untuk mereka-mereka yang ingin menaruh sahamnya di sini, ini kan sudah TBK gitu ya, Pak. Saham ya, saham sih ya turun naik gitu ya. Tapi menurut saya sih sahamnya Pakuwon sih lebih banyak stabilnya ya. Lebih banyak stabil. Jadi kalau saya mau put money di situ oke ya Pak ya? Saya kira oke. Oke ya, mantap ya. Nggak akan jeblos gitu. Nggak akan jeblos ya Pak ya. Jadi soalnya kan kenyataannya asetnya juga lebih dari itu ya. Gitu. Oke, jadi memang sudah secara saham ini sudah oke sekali untuk saham PT Pakuwon ya. Oke, ada yang mau disampaikan Pak selanjutnya mungkin kepada masyarakat? Saya kira kita untuk yang mau berusaha di mall dapat berusaha aja, nggak usah khawatir kok. Katanya isunya omset menurun, tergantung daripada keunikan barangnya sendiri dan kemudian juga harga dan worth it nggak barang itu dibeli. Saya kira itu yang penting ada keunikan. Selama barang itu unik, selalu laku aja kok. Selalu laku ya, dan juga harus mempertimbangkan seperti apa cara penjualannya. Iya, dan harus dihitung secara detail, cost-nya segala macam. Gitu. Jangan, kalau saya pinter masak, buka restoran aja, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kalau Bapak lihat sendiri gaya hidup anak muda saat ini gitu ya, kita ini anak muda ini sepertinya selalu konsumtif. Nah, gimana caranya supaya bisa menjadi pebisnis seperti Pak Ridwan? Saya kira nggak semua ya. Sekarang hampir banyaknya anak muda itu maunya berusaha. Cuman kadang-kadang kalkulasinya tuh malas bikin. Oh gitu, jadi kalkulasi yang penting. Dia kira-kira aja. Dia nggak pernah ngitung budget, returnnya akan berapa, kapan break even-nya. Pokoknya dia semangat berusaha aja. Dia maunya bisnis, tapi bisnisnya nggak detail banget. Dia mulai ke detail, dia mulai malas. Nah ini yang penyakit. Jadi itu yang harus diperhatikan ya? Ya, dia harus hitung semua kemungkinannya. Dan harus semangat banget baru bikin. Orang mau buru-buru bikin ini, coffee shop orang lain sukses kok. Dia nggak tahu keistimewaan dia apa segala macam. Jadi modal nekat, berangkat. Modal keinginan besar. Keinginan besar tuh. Keinginannya sih sudah besar ya Pak ya? Modal minta bapak bikin, tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi Bapak notice juga itu ya Pak ya? Bapak perhatikan juga ya kayak gitu-gitu ya? Saya perhatiin lah, saya lihat juga siapa teman-teman dekat juga sama begitu. Jadi mereka harus mempertimbangkan itu ya, kalkulasi yang jelas, betul. Apa sih yang bikin beda dari yang lain. Kenapa orang mesti beli ke dia? Kenapa orang mesti beli ke dia? Itu intinya ya. Nah itu yang kadang-kadang dia nggak bisa jawab. Oh ini enak kok. Enak kata siapa ya? Enak kata siapa? Kata dia sendiri ya. Belum tentu orang lain enak. Saya cobain enak kok ini. Iya, banyak orang ngerasa kalau dia enak di dia, enak di orang lain. Enggak kan? Iya betul. Jadi intinya masyarakat anak-anak muda sekarang, generasi milenial saat ini sebetulnya kemauan berarti udah ada. Tapi kalkulasi kurang tepat. Harus yang dia lihat itu jangan gimana lihat yang sukses. Dia lihat juga gimana yang gagal ya. Dia pelajari kenapa itu gagal. Kita tahu pelajari gagal, jadi kita nggak boleh begitu kan. Betul. Nah banyak juga pengembang juga gitu. Pengembang bisnis properti. Dia lihat aja, Pakuwon sukses ya, tiru Pakuwon aja yang sukses. Dia nggak tahu tuh ada banyak jebakan-jebakan di dalamnya. Dan dia mesti lihat juga yang gagal tuh kenapa ya. Itu yang paling penting kan.
Rata-rata kenapa Pak yang gagal? Kalau untuk bisnis properti sendiri? Kurang mempelajari yang gagal. Kurang mempelajari yang gagal. Kadang-kadang saya merasa saya punya lahan nih Pak. Saya mau bikin, saya lahan sekian gitu kan. Nggak laku tuh rumah, gimana tuh Pak? Ya, salah tempatnya, nggak ada kendaraan umum ke situ, nggak ada apa. Berarti kurang kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Ya, saya kan gini, saya jalan-jalan ke satu daerah, katanya mau jual tanah di sana. Begitu datang ke sana, semua real estate di situ mati. Oh, oke. Nggak ada. Itu real estate untuk kelas menengah bawah. Menengah bawah. Saya bilang kenapa bisa mati ya? Saya cek, ternyata nggak ada kendaraan umum yang lewat. Kalau itu solusinya gimana Pak? Ya, mesti ngomong sama ininya dong, pemimpin daerahnya. Oh, artinya Kalau pemimpin daerahnya memang tidak care tentang itu, dan ternyata tidak care ya. Kita mau beli mall di satu tempat, mallnya bagus, nggak jadi cuma satu, nggak ada kendaraan umum yang lewat di depannya. Terus gimana? Jadi kalau kayak gini nggak maju-maju daerahnya, karena gini Pak, Yes. ketika pusat perbelanjaan hadir, apartemen hadir, mungkin sekolah, rumah sakit dibangun di sana, banyak terbuka lapangan pekerjaan untuk wilayah daerah itu sendiri sebetulnya. Sebenarnya itu. Iya kan Pak? Jadi banyak orang yang juga menyerap lapangan pekerjaan. Artinya kan juga sukses membuka lapangan pekerjaan jika kita bisa membuka itu. Bapak kan mau ke Kalimantan dan juga Batam ya. Wilayah Sumatera udah pernah belum Pak? Belum. Mungkin bisa ke sana Pak, ekspansi. Lagi Ada ekspansi ke sana? pikir tergantung. Tergantung. Kenapa Pak? Ada yang tawarin beberapa tempat sih, cuman kita mesti pelajari dulu lah. Nah ini yang mungkin beberapa bisa menjadi pertimbangan bagi rekan bincangnya juga yang ingin melihat gitu. Apa sih yang Bapak pertimbangkan untuk membuka ekspansi, misalnya seperti daerah wilayah Sumatera misalnya gitu? Saya kira yang penting kan pertama karakter dari masyarakat situ. Masyarakat situ menolak nggak? Oke. Atau terlalu banyak aturan nggak yang kita nggak boleh? Kan ada yang begitu kan Ada daerah. yang begitu. Terus kita lihat juga kemungkinannya bisnis apa aja yang di dalam mallnya itu boleh. Ada yang oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kan repot kita. Nah ini menurut saya itu yang harus dipelajari. Terus kebiasaan dari yang penting itu kebiasaan dari masyarakat sana apa sih? Cocok nggak sama kita? Ada yang kebiasaan masyarakatnya sangat tidak cocok, ada. Oke, jadi banyak pertimbangan ya Pak ya, tidak Saya semudah kira itu. banyak pertimbangan, bukan hanya itu. Tapi saya harapkan nanti mungkin bisa melebar luas ya Pak, dari Sabang sampai Merauke ya, kira-kira. Terus apa sukses. tuh lagi yang penting juga transportasi. Transportasinya kalau sekarang belum oke, ada nggak rencana transportasi baru yang bisa menunjang? Kapan? Nah itu juga penting. Jadi sebenarnya gini, yang kita kadang-kadang dibikin pusing tuh, oh ini ada nanti akan ada ini, ada rencananya udah kita siapin lah lahan dekat situ atau apa. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Baiklah, kita harapkan nanti ke depan sukses terus bisnis Pakuwon bisa merambah dari Sabang sampai Merauke ya, dipermudah untuk pemerintah. Berarti harapannya kepada pemerintah adalah mempermudah segala urusan begitu ya. Iya. Mengurangi pajak-pajak gitu. Berikan kesempatan kita untuk berkembang gitu. Berikan kesempatan untuk berkembang karena dampaknya juga bagi masyarakat ada ya, Pak ya. Pasti dong. Kan mall itu kan butuh karyawan banyak, tenaga kerja banyak. Dan industri yang terlibat kan banyak. Betul juga. Jadi apa yang mau disampaikan terakhir untuk anak-anak muda generasi milenial yang juga ingin berbisnis properti khususnya, Pak Ridwan? Ya, yang penting semangat dan berani belajar dengan detail. Kalau duitnya dari mana, Pak? Bisa ada bocoran nggak? Duitnya? Duitnya dari mana untuk bisnis properti? Ya pertama cari duit dulu dong kalau Cari duit dulu. dulu. Maksudnya saya adalah bisakah dia mungkin bisa seperti Bapak tadi sebutkan pinjam ke bank atau apa, itu tuh berat nggak sih kayak gitu-gitu Pak? Belum apa-apa pinjam ke bank. Belum apa-apa kena bunganya gede ya. Belum apa kena bunganya gede. Artinya punya modal dulu ya Pak ya? Usaha dulu lah cari modal. Nggak usah tiba-tiba mau bangun properti gitu. Ya coba dulu sampai ada modal untuk cukup. Kalau modalnya kurang juga kan bunga banknya juga gede kan. Ya. Intinya sekarang kurang-kurangin utang ya Pak ya? Saya kira semua itu kan cost. Cost. Jadi kita harus mengurangi cost
bisa mengerongrong kita kan. Oke. Nanti ujung-ujungnya cuma buat bayar Hutang. utang bunga doang, nggak repot. Nggak repot ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Itu informasi menarik sekali dari bisnis awal sampai akhir dan juga tips untuk generasi milenial supaya kita juga bisa menjadi pebisnis sukses seperti Pak Ridwan. Semoga. Terima kasih Pak Ridwan atas bincang-bincangnya. Sampai jumpa, kita bertemu lagi dalam episode berikutnya. Bye-bye.